karena mungkin ada orang problem, saya suka kopi ini, cuman nggak bisa tidur saya kalau minum kopi. Oke, kalau begitu saya ciptakan kopi yang bisa Anda tidur gitu. Misalnya kan gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, saya perkenalan dulu. Halo teman-teman Pagi Eti. semuanya, nama saya Melisa. Jadi di setiap Senin dan Rabu kita akan ada yang namanya bisnis Q&A seperti ini bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan kita akan jawab di sini, terutama yang sudah tulis di kolom komen yang di Instagram gitu. Nah, kemudian bisnis ID itu apa? ID merupakan platform untuk kita belajar mengenai bisnis dari para panel expertnya dan bisa belajar dari mana aja dan kapan aja. Jadi program selain bisnis Q&A ini kita ada bisnis mentoring setiap Sabtu jam 8.30. 8.30 itu kita sudah full batch saat ini sampai batch 8. Jadi tunggu aja untuk batch 9. Kemudian ada bisnis forum Sabtu yang teman-teman bisa daftar. Nah, kalau Sabtu lalu kita ada Mas Yuzak ngomongin gimana cara mencari investor. Sabtu ini akan ada panel expert yang lain yang akan kita undang dengan topik berbeda ya Pak ya. Betul. Nah, yang terakhir itu ada bisnis talk. Kita akan undang seorang CEO untuk sharing experience-nya dengan kita. Oke, mungkin dari Pak Budi ada yang mau ditambahin? Oke, memang pagi-pagi ya kita ngadain karena kita menganggap ini adalah hari biasa ya, hari Senin dan hari Rabu pagi. Harusnya kita juga bekerja ya, walaupun kondisinya kita work from home, bulan puasa ya, bagi early birds bagi saya ya, burung pagi ya harusnya mungkin dapat rezeki lebih banyak mudah-mudahan yang bisa belajar Ya. bersama kita. Mudah-mudahan juga banyak tamu-tamu lain yang bisa kita undang nantinya di bisnis forum maupun di bisnis CEO Talk ya. Ya. Jadi mungkin kita fokus dulu di tanya jawab di 2 kali ya, Senin pagi dan Rabu pagi. Sudah banyak nggak, Melissa, pertanyaannya? Ada 10 Pak pertanyaan yang kita terima sampai saat ini. Oke, jadi kita jawab 10 dulu ya. Dan juga mungkin teman-teman yang punya pertanyaan langsung bisa juga sih di sini. Selamat pagi semuanya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya mungkin nanti kan biasanya 2-3 hari terus kita sudah masukkan ini ke dalam YouTube-nya Budi Isman Official ya, sehingga teman-teman bisa lihat di YouTube-nya saya itu banyak sekali sebetulnya tanya jawab yang bisa diakses di situ. Jadi mungkin sudah ratusan ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada teman-teman mirip-mirip bisa cari di situ gitu. Mbak Bapak kita mulai aja, Melissa, biar banyak waktu kita bisa diskusi, tanya jawab ya, Iya, untuk siap. teman-teman yang lain juga. Oke, ini kita ke pertanyaan pertama dari Mas Aji MCK. Pak Budi selalu bilang, jangan mikirin produk duluan, tapi masalah apa yang mau diselesaikan. Tapi kebanyakan UKM itu mulai dari produk duluan, baru cari market. Bagaimana jika proses ini sudah terjadi? Apakah harus stop bisnis dulu untuk mencari masalah yang harus diselesaikan, atau ada solusi lain bagaimana mencari masalah yang mau diselesaikan dengan produk yang sudah ada, Pak? Ya, Mas, siapa namanya? Aji, Ojik? Mas Aji. Mas Ajik, oke, Mas Ajik, oke. Selamat pagi, Mas Ajik. Ya mudah-mudahan bisa mendengar ya dan ada pagi ini. Jadi memang saya selalu mengatakan gini, sebetulnya ada dua ya caranya kita membangun bisnis. Satu adalah mencari pasar yang sudah ada, ya, artinya problem yang ada di masyarakat itu sudah ada solusinya dengan produk yang ada, ya, atau bisa juga kita yang menciptakan problemnya dan kita berikan solusinya. Itu yang namanya market creation ya, kita menciptakan demand-nya.
Jadi bisa saja kita menciptakan demand-nya, atau sebetulnya demand itu ada, ya, permintaan itu ada, cuma mungkin belum kelihatan karena kita belum tahu sebetulnya apa problemnya misalnya, ya, yang solusinya. Tapi apapun produk-produk yang sudah ada, ya, sekarang ini, yang ada produk atau jasa, ya, apapun itu semuanya pasti, ya, ada hubungannya dengan sebuah problem, Hmm. ya, yang dicoba diberikan solusinya, ya, apapun itu, ya. Nah, walaupun ada mungkin orang yang nggak percaya, ya silakan, ya. Jadi kalau misalnya ada problem yang belum ada solusinya, ya kalau kita bisa memberikan solusinya, wah itu hebat sekali gitu, ya. Jadi itu Hmm. lebih bagus gitu. Nah, tapi yang paling banyak, ya, yang terjadi itu adalah teman-teman ini kan bikinnya produknya duluan atau jasanya. Hmm. Nah, karena mungkin apapun alasannya saya nggak tahu, ya. Tapi memang kebanyakan begitu. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi, nggak apa-apa. Hmm. Tinggal kita lihat nggak perlu di stop bisnisnya gitu. Tinggal pertanyaannya, makanya di dalam workshop Smart Business Map, ya, kalau Anda yang pernah belajar Smart Business Map, atau mungkin, ya, kalau enggak nanti coba pelajari deh, ya. Hmm. Nah, itu selalu di pertanyaan pertama itu, setelah kita memahami kita mau berbisnis di kategori apa, misalnya, ya. Katakanlah kita mau bisnis kategori fashion, Hmm. atau kita mau bisnis kategori makanan, atau Hmm. minuman, atau jasa, atau retail misalnya. Apapun kategorinya, maka pertanyaan pertama di Smart Business Map itu selalu mengatakan what is the problem you are trying to solve, gitu, ya. Hmm. Apa sebetulnya problem yang Anda mau selesaikan di kategori yang Anda ingin jalankan itu. Hmm. Nah, jadi kita cari ini problem yang ada di situ, ya. Mungkin saja banyak problem, ya, tapi sudah ada solusinya, Hmm. Betul. ya. Nah, kalau gitu, kalau kita hanya mau masuk seperti itu namanya ATM kebanyakan itu. Amati, tiru, modifikasi, gitu, ya. Jadi sebetulnya ada problem, dan sudah ada solusinya melalui barang dan jasa orang lain, ya. Hmm. Sekarang kita mengikuti aja. Hmm. Jadi artinya kita hanya meniru. Nah, tinggal merubah-rubah dikit-dikit, gitu, ya. Hmm. Itu satu. Tapi yang lebih bagus adalah cari problem, ya, yang mungkin solusinya nggak tepat sekarang ini, ya. Hmm. Sehingga kita bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Nah, kalau lebih tepat berarti lebih baik. Jadi caranya bagaimana tadi pertanyaannya Mas Haji tadi itu? Kalau sudah ada, ya, produk dan jasanya, ya nggak apa-apa. Tinggal kita pertanyakan nih, produk dan jasa saya ini sebetulnya menyelesaikan problem apa sih di konsumen saya? Kan gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya itu aja kita belum bisa jawab, ya kadang-kadang ya itu yang saya bilang, ya berarti kita nggak ngerti bisnis kita gitu. Karena Pak, kalau prinsipnya kan bagi saya itu adalah sebetulnya seorang businessman, entrepreneur itu adalah orang yang mulia sebetulnya. Kenapa mulia? Karena kita memberikan solusi terhadap problem-problem orang. Jadi orang itu berterima kasih mau membeli produk dan jasa kita karena ada Hmm. problem yang bisa diselesaikan oleh produk dan jasa kita. Nah, jadi Hmm. itu yang paling simpel itu kan gitu lah. Misalnya kalau ada orang problemnya adalah haus gitu, ya, Hmm. baru orang memikirkan mau minum kan gitu. Hmm. Ya, jadi kalau kalau nggak ada problem minum, nggak ada problem haus, orang nggak minta minum gitu. Kalau nggak Hmm. ada problem lapar, orang nggak minta makan. Kalau nggak ada problem dingin, orang nggak cari pemanas. Ya, Hmm. itu konsep dasarnya. Tapi Hmm. bisa nggak misalnya, Pak, tapi kan berarti itu kan kita mencari pasar yang sudah ada. Betul. Banyak orang hebat-hebat itu seperti Steve Jobs atau segala macam itu malah pasarnya. Bisa. Bisanya bagaimana? Create demand. Ciptakan problem di benaknya konsumen itu. Ya. Hmm. Kadang-kadang itu yang kata Pak, kalau belajar dengan Pak Baskoro, ya, salah satu panel expert bisnis ID, ya, yang malam ini kebetulan ada live juga dengan saya jam 8, ya. Nah, di dalam value creation, ya, dan di dalam pelajaran beliau kemarin itu soal path to purchase, ya, bagaimana proses orang membeli suatu barang itu, proses decision making-nya. Hmm. Di awal itu ada namanya needs awareness, ya, bagaimana timbulnya needs itu. Nah, Hmm. needs itu atau kebutuhan itu timbul bisa dari dalam, ya, internal, seperti tadi itu rasa haus, ya. Rasa haus itu kan karena
karena secara fisik ya kita membutuhkan air. Nah itu internal. Tapi bisa juga sebetulnya kita nggak haus-haus banget. Tapi misalnya kita melihat iklan nih, kita lihat iklan ada apa minuman yang ada esnya dan segala macam, menimbulkan ya yang tadinya nggak haus-haus banget gitu menjadi sangat haus gitu. Nah itu yang namanya need creation. Nah, jadi bisa dari faktor eksternal, itu yang namanya creating demand itu begitu. Atau secara fisik memang kita membutuhkan. Jadi nggak usah dimatikan bisnis Anda gitu ya. Anda tinggal bertanya. Nah sekarang saya udah punya produk dan jasa nih. Sebetulnya saya menyelesaikan problem apa sih gitu. Kenapa kita minta begitu? Supaya kita bisa mempertajam sebetulnya. Ya, kita bisa mempertajam value atau nilai dari produk dan jasa itu yang kita berikan ke konsumen kita. Nah, kalau tidak kita hanya sekedar sama saja dengan yang lain, maka perbedaannya nggak ada. Maka kalau Anda nggak yang paling murah, maka Anda tidak akan dibeli. Terus terang aja, ya. Karena Anda sudah dianggap sebagai komoditas. Jadi ya, itu yang harus kita perhatikan gitu ya, menurut saya. Tapi ini menarik ya. Makanya di dalam Smart Business Map itu selain dari di dalam playing field ya, modul playing field namanya ya, pertama tentunya kita harus memutuskan kita mau masuk kategori atau industri yang mana. Kemudian obrak-abrik itu kategorinya, cari itu problem yang belum ada solusinya, atau cari problem yang sudah ada solusinya tapi solusinya kurang tepat misalnya ya. Nah, jadi kita bisa juga sih bermain, walaupun itu yang kita namakan red ocean ya kalau di bukunya Blue Ocean itu ya. Karena orangnya sudah ada di situ ya, orang sudah banyak bermain di situ. Nah kalau kita mau bermain juga di situ, ya silakan. Tapi yang lebih bagus lagi adalah di istilahnya itu disisir itu ya problem itu. Nah, jadi mungkin ada problem yang lebih spesifik lagi misalnya. Ya. Nah, contohnya aja misalnya ya, bagaimana perkembangan sebuah produk sampo. Ya. Zaman dulu banget gitu. Saya ingat waktu saya kecil dulu nggak ada itu sampo. Ya, yang ada itu adalah sabun, ya. Sabun batangan gitu, ya, untuk mandi itu. Ya. Nah itu pun warnanya sama aja semuanya hijau, gitu. Hijau batangan itu sama untuk baju, ya, pakai untuk piring juga dipakai, untuk badan dipakai, untuk kepala dipakai, semuanya pakai. Nah itu kan solusi ya. Iya. Tapi solusi untuk problem yang sangat general, kebersihan, kan itu ya. Nah, karena mungkin waktu itu belum ada solusi yang lain dan belum ada kebutuhan yang lain yang berbeda. Nah, tiba-tiba sekarang ini keluar produk yang namanya sampo. Ya. Oh, untuk rambut. Kenapa? Karena ada problem ya, di mana untuk sampo untuk rambut itu ternyata kalau pakai sabun mandi atau sabun yang sama aja untuk dipakai untuk cuci piring, itu misalnya jadi rusak rambutnya misalnya. Karena ada unsur tertentu dan segala macam. Oh, sehingga terpisahlah ada sabun untuk mandi, ada sabun untuk rambut, namanya sampo. Nah, kemudian ternyata yang untuk piring dan badan itu nggak boleh sama, karena beda lagi treatmentnya, karena kulit itu sensitif. Ya. Nah, untuk piring tidak, baru terjadi lagi, dipisah lagi nih. Itu yang namanya sabun untuk badan, sabun untuk piring, sabun untuk rambut, namanya sampo. Nah setelah itu apa lagi? Ternyata rambut itu sendiri, waktu sampo itu keluar umum, ya semuanya pakai sampo. Tapi ternyata ada lagi tuh, dibuat lagi tuh. Ternyata untuk perempuan dan laki-laki itu beda katanya. Karena perempuan tuh begini, laki-laki itu begini, sehingga keluarlah sampo khusus untuk laki-laki, ada lagi khusus untuk perempuan. Kemudian sampo laki-laki atau perempuan pun ada lagi khusus yang untuk yang ada ketombe. Ada yang rambutnya kering, ada yang rambutnya berminyak, ada segala macam. Nah, itu caranya mereka memilah-milah, mencari problem baru. Gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, walaupun kita masuknya di kategori sampo, tapi begitu kita masuk, ya bisa saja. Kan itu ya. Mungkin misalnya keluar sampo nantinya sampo orang yang misalnya yang kurang happy misalnya ya. Jadi khusus untuk orang-orang yang nggak happy, samponya beda sehingga pada saat dia memakai sampo itu habis mandi dia langsung happy gitu misalnya. Bisa aja itu problem baru gitu.
itu contoh-contoh yang itulah manfaatnya kalau kita belajar seperti SBM itu, Smart Business Map itu, karena kita memulainya dari awal. Tapi kalau kita sudah mulai ya nggak apa-apa. Itu yang pertama ya. Additional pertanyaan Pak untuk itu. Kalau misalkan kadang kan bingung tuh Pak, cara nyari problemnya itu bagaimana. Kadang kalau kita mikir sendiri itu mungkin asumsi kita. Jadi langsung kita tanyakan gitu ya Pak sama paling mudah bertanya ya, lakukan survei ya. Tapi yang paling banyak yang terjadi itu adalah dengan diri kita sendiri, dengan teman-teman dekat. Ya, coba lihat startup ya yang membuat produk yang disruptif ya. Itu biasanya dari pengalaman mereka sendiri toh. Betul, ya. Oh, pengalaman saya kemarin ini, aduh saya memakai kok begini sih caranya produk ini, yang nggak ada ya yang lain lah. Bayangkan ya kalau ada produk yang seperti ini. Nah, jadi kayak gitu kan. Nah dari situ timbul ide nih. Ya. Tinggal kita tanya nih, cukup banyak nggak orang yang punya problem yang sama seperti ini? Nah kalau cukup banyak, oh ini berarti ada peluang nih. Lain kalau cuma kita sendiri yang punya problem di dunia itu, ya terlalu kecil pasarnya gitu. Makanya kan gitu. Jadi bisa survei, bisa research, bisa tanya, bisa pengalaman pribadi, dan paling enak tuh pengalaman pribadi. Benar-benar. Oke. Nah misalnya kemarin, ini contohnya aja lagi misalnya ya. Kenapa ada misalnya keluar kopi yang decaffeinated ya, decaffeinated cafe ya, kopi ya, artinya kopi yang kurang kafeinnya, karena kopi itu kan kafeinnya banyak sehingga membuat kita nggak bisa tidur. Tapi ada orang yang suka kopinya tapi nggak suka kafeinnya, makanya ada dikeluarkanlah decaffeinated coffee kan gitu ya, kopi yang sedikit sekali kafeinnya gitu. Nah jadi orang yang, karena mungkin ada orang problem, saya suka kopi ini cuman nggak bisa tidur saya kalau minum kopi. Oke, kalau begitu saya ciptakan kopi yang bisa Anda tidur gitu. Misalnya kan itu ya. Nah, itu contohnya misalnya ya. Nah, jadi macam-macam caranya. Ya. Oke, siap, menarik banget nih Pak pertanyaan pertama kita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Sekawan Food. Pak Budi, mohon pencerahannya untuk strategi reseller, agen, distributor, bagaimana mekanisme dan cara membangunnya. Berapa share profit bagi tiap-tiap bagian tersebut. Ini untuk produk makanan dalam kemasan. Oke. Dia punya makanan dalam kemasan ya. Jadi kategorinya food ya, package food ya, atau frozen food ya. Nah sekarang dia sudah menjual. Nah kalau di dalam Smart Business Map itu di modul nomor 2 namanya market landscape ya. How do you sell your product kan ya. Nah, itu kan caranya. Bagaimana cara Anda menjual produknya? Itu yang namanya channel distribusi. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Sekawan Food ini adalah mengenai bagaimana caranya saya menjual dan channel distribusi yang mana yang paling tepat untuk saya. Jadi kalau saya lihat di sini, saya berasumsi ini dia bermain di channel distribusi online saya ya. Kan bisa offline, bisa online. Nah, online dan offline itu mirip-mirip sebetulnya. Ada yang memakai distributor, ada yang memakai grosir, ada yang memakai retailer, ada yang memakai apalagi mungkin reseller dan segala macamnya. Nah, jadi saya berasumsi sekarang ini dia punya ada reseller, ada agen, distributor. Nah, tergantung layer yang ingin kita buat. Ya. Bisa saja kita punya produk atau jasa, kita jual langsung ke konsumen. Nggak perlu pakai reseller, kita nggak perlu pakai agen, nggak perlu pakai distributor. Itu opsi pertama. Tapi berarti kita harus membangun mungkin pasarnya kita sendiri. Kita buatkan misalnya website kita sendiri yang bisa jualan di situ. Mungkin kita buat marketplace kita sendiri. Atau kita pergi ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kita buka toko kita di situ. Sehingga orang langsung membeli ke kita. Itu salah satu opsi. Nah, opsi kedua adalah membangun layer pertama. Misalnya pakai reseller aja. Ya. Nah, reseller berarti Anda menjual ke dia, ya, dan dia baru menjual ke ujungnya, ke konsumen akhirnya.
Nah, tentunya untuk pekerjaan mereka sebagai reseller, tentunya Anda harus berbagi dong kan gitu ya. Ada Hmm, fee yang Anda bagi ya. betul. Namanya apakah itu namanya komisi, apakah itu namanya profit margin, terserah ya namanya apa. Yang penting ada fee yang Anda berikan untuk dia supaya dia punya untung juga kalau pada saat dia menjual Hmm, dengan harga yang sama ya. Tetapi Anda misalnya Anda menjual ke konsumen Anda harganya 100 ya. hmm, Nah, sekarang kalau Anda memakai reseller, mungkin Anda menjualnya ke resellernya harganya 75 hmm. misalnya. Sehingga resellernya menjual tetap 100 ke konsumen. Nah, dia mendapatkan 25 itu sebagai fee-nya dia. Ya. Hmm, Nah, untuk online, ya macam-macam sih sebetulnya. Tapi online ini cukup mahal sih. Biasanya antara 20 sampai 40% itu biasanya reseller itu layer pertamanya itu. Ya. Kalau Anda meminta mereka tetap menjual ya tentunya barang itu sama dengan harga yang memang Anda sudah tetapkan untuk konsumennya. hmm, Kalau saran saya, iya sih, jangan berubah, jangan biarkan mereka menaikkan harga gitu. hmm. Karena kalau mereka menaikkan harga, nanti di konsumennya jadi berbeda kan harga yang sudah kita patok itu. Uh-uh. Nah, itu layer pertama ya reseller. Nah, bisa juga di atas reseller, misalnya, katakanlah kita punya distributor, Hmm, misalnya. Nah, distributor ini sebetulnya yang membawahi reseller-reseller. Jadi distributor ini lebih besar lagi misalnya ya. Nah, hanya kita memberikan misalnya untuk reseller saja 25% misalnya ya. Ya tentunya untuk distributor ya mereka harus ngasih 25 toh. Nah, untuk mereka berapa kan gitu ya. Nah, mungkin untuk mereka kita kasih misalnya 10% misalnya. Nah, jadi artinya totalnya 10 ditambah 25 misalnya. hmm, Sehingga 35 totalnya yang Anda. Jadi harga ke distributor jadinya 65 ya. hmm. Lalu dia menjual ke resellernya 75, reseller menjual ke konsumen 100. Bisa juga seperti itu ya. Biasanya distributor pasti karena dia memang bermain di volume ya, maka marginnya dia biasanya itu nggak ada masalah lebih kecil gitu ya. Nah, Hmm, sedangkan reseller biasanya pasti volumenya lebih sedikit. Gitu. hmm. Jadi fungsi itu. Nah, layer terserah Anda mau layer distributor pakai grosir baru reseller, tergantung kebutuhan Anda. Kebutuhannya apa? Kecepatan Anda misalnya. Nah, kalau Anda punya distributor yang kuat dan reseller yang banyak, ya, mungkin lebih cepat Anda bisa membangun pasar Anda dan konsumen Anda bisa banyak membeli tempat-tempat reseller yang ada. Sedangkan kalau kita Hmm. langsung, keuntungannya adalah ya kita nggak perlu memberikan fee itu, ya kan Marginnya gitu lebih ya. tinggi. Nah, betul, tetapi ya membangun sendiri pasar kita tentunya membutuhkan juga biaya, Betul. membutuhkan juga effort ya, usaha ya dan waktu. Jadi itu harus ditimbang-timbang ya, ditimbang-timbang apakah kita mau jalan sendiri atau semuanya kita pakai bisa juga. Ya, tapi itu Hmm. harus ada strateginya yang supaya tidak berantem antara produk kita yang kita jual dengan produk reseller. Banyak orang yang komplain kadang-kadang reseller itu, wah gimana sih kamu Agak. jualnya lebih murah dari saya kan itu. Jadi barang saya nggak laku misalnya kan itu ya. Itu. Jadi itu harus hati-hati. Jadi cara menyusun fee-nya, struktur marginnya supaya fair untuk semua pihak, Hmm. fair untuk kontribusi dan tugas-tugas mereka, saling-saling menguntungkan, dan bagi kita yang paling penting itu adalah tempat orang belanja produk dan jasa kita lebih banyak, ya pilihannya lebih dekat dengan tempatnya mereka, dan sekaligus juga ya bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Hmm. Itu harus Ya, betul. Jadi itu gitu. mesti pilihan lagi apa nanti strateginya seperti apa. Betul. Makanya di dalam Smart Business Map kalau saya ngajarkan itu selalu pilihannya macam-macam. Ada baik buruknya bisa dibedah kembali gitu. Hmm. Dan juga strateginya kita juga produk kita. Jadi menentukan channel itu juga nggak sembarangan gitu ya. Misalnya kita punya produk yang high end misalnya seperti Louis Vuitton, misalnya tasnya ya Hermes misalnya. Kan nggak mungkin kita pakai reseller
gaya online biasa gitu ya. Atau kita bermain di toko, di warung-warung misalnya kita jual, ya nggak mungkin gitu. Jadi kalaupun ada reseller, mungkin dia pakai resellernya bentuknya adalah offline misalnya retailer. Nah kalau mau online pun mungkin langsung dengan dia dengan cara tertentu, karena dia punya brand yang berbeda, customernya berbeda, sehingga strategi dari channel distribusinya juga pasti menyesuaikan diri dengan brandnya itu. Oke, siap. Gitu. Kita lanjut ke Ya. pertanyaan ketiga dari Mas Ian tuh bagus. Mohon maaf Pak jika pertanyaan saya bukan terkait dengan bisnis. Apakah hutang budi harus meskipun itu dalam hal aktif? Ada seorang atasan saya yang sekarang sedang di downgrade karena sebuah kesalahan. Apakah saya harus mengorbankan posisi saya untuk menyelamatkannya? Lagi dilema nih Pak. Apakah Ya. harus Ya. menyelamatkan atau gimana? Ya, tergantung kita sih sebetulnya. Dan juga tergantung apa yang dia lakukan. Saya nggak tahu ya negatif itu. Misalnya ada bos kita yang kita berutang budi ke dia. Tiba-tiba bosnya ini mungkin melakukan kesalahan sehingga dia diturunkan lah pangkatnya misalnya. Saya nggak tahu mau menyelamatkan dia bagaimana gitu. Apakah menyelamatkan itu maksudnya Anda bisa membuat dia tidak diturunkan pangkatnya? Ya itu ya. Kalau kalau begitu hebat Anda itu kalau bisa gitu. Karena Anda yang menentukan, ya kan ya. Padahal dia dulunya mungkin atasan atasan kita kan artinya itu. Jadi mungkin menyelamatkan itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi intinya kan begini, mau negatif atau tidak ya. Utang budi itu kan sebetulnya itu kan terserah kita, bagaimana kita melihatnya. Ya kalau kita merasa berutang, kan berutangnya itu kan tidak juga harus melakukan sesuatu yang ya nggak benar misalnya. Misalnya kita berutang budi nih, ya, sama seseorang. Katakanlah kita betul-betul berutang budi dan kita pengen balas. Lalu kita disuruh bunuh orang untuk menyelamatkan dia. Ya. Bunuhnya itu bukan untuk menyelamatkan dia, tapi maksudnya katakanlah itu. Apakah kita mau? Itu pertanyaan saya kan itu. Ya menurut saya sih mungkin selagi kita masih mampu untuk membantu dia dalam kondisi yang seperti itu misalnya, kemudian mungkin bantuan yang kita berikan itu juga masih wajar ya, legal misalnya, jangan sesuatu yang tidak legal gitu ya. Ya sebaiknya iya sih kalau memang Anda mau gitu ya, menurut saya sih ya. Misalnya gara-gara itu misalnya dia gajinya menjadi kecil misalnya, lalu dia kesulitan keuangan misalnya ya, lalu tiba-tiba Anda pengen meminjamkan dia uang ya, karena dia sudah pernah membantu Anda, ya silakan menurut saya sih ya. Asal jangan disuruh Anda keluar dulu biar dia bisa naik pangkat gitu ya, misalnya. Iya, itu terserah Anda, kalau Anda mau juga keluar ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu gitu. Oke, siap Pak. Ini kita ke pertanyaan keempat. Ya. Oke, ini dari Grosir Fashion Online. Boleh minta saran atau nasihatnya Pak untuk pemuda newbie yang mulai merintis bisnis. Kadang masih labil, suka keteteran manajemennya, terutama manajemen keuangan, aktivitas, dan manajemen semangatnya. Oke. Dia grosir fashion online. Oke. Pemuda baru mulai merintis, ya kadang masih labil, suka keteteran manajemennya. Ya belajar sih. Saran saya itu simple aja ya. Tidak ada orang yang sukses dalam semalam. Ya. Sukses itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan tidak ada orang yang sukses yang tidak gagal. Jadi kalau Anda belum gagal, saran saya adalah dipercepat aja gagalnya gitu ya, supaya nanti habis gagalnya Anda, mudah-mudahan Anda bisa sukses gitu ya. Artinya ya jalani gitu, jalani, dipelajari ya, tapi jangan juga Anda bunuh diri gitu. Artinya, wah ini gara-gara nasihat Pak Budi, pokoknya saya jalani aja. Saya nggak perlu belajar, saya jalani aja gitu ya. Itu sama dengan bunuh diri. Itu juga dosa besar menurut saya. Jadi pelajari ya, Anda belajar
ya dari banyak pihak ya yang kompeten ya. Banyak Anda lihat di online, Anda bisa seperti yang sekarang ini ya, kita juga sambil tanya jawab, sebetulnya kita belajar dari pertanyaan-pertanyaan orang lain ya. Lalu kita coba serap, itu mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dan itu mungkin bisa juga bermanfaat untuk bisnis kita. Nah, kita coba, kita praktekkan gitu ya. Lalu kita belajar lagi, praktekkan lagi, belajar lagi. Oh, setelah itu gagal, ya nggak apa-apa, bagus ya. Baru sekali gagal, belum 20 gitu ya. Jadi mulai lagi, ulang lagi gitu. Gagal lagi, ulang lagi, gagal lagi gitu. Nah, tabungan gagalnya mudah-mudahan cepat habis gitu ya. Sehingga suksesnya yang tinggal. Itu sih saran saya. Gitu. Belajar praktek ya Pak ya. Nah, iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak dari Mas Agung. Jangka waktu yang bagus untuk investasi pertama kali pada sebuah jenis usaha menurut Bapak berapa tahun setelah kita membaca laporan keuangan usaha yang akan kita invest? Jangka waktu yang bagus untuk investasi pertama kali pada sebuah jenis usaha. Jangka waktu. Itu selera sih, ya. Selera kita masing-masing, ya. Ada orang yang berpikir jangka pendek, ada yang berpikir jangka panjang, ya. Ada yang jangka menengah. Ya. Kalau bagi saya jangka pendek itu setahun, ya. Jangka menengah itu 5 tahun, ya. Jangka panjang itu 10 tahun kalau saya sih. Jadi tergantung horizonnya kita bagaimana gitu. Jadi kalau saya misalnya investasi, ya biasanya saya selalu melihat rata-rata 5 tahunnya. Kira-kira pengembalian yang saya bisa dapatkan dalam 5 tahun itu berapa. Gitu ya. Nah, itulah menjadi salah satu dasar biasanya ya. Asal memang bisnisnya potensial untuk bisa terus tumbuh, saya akan mencari itu. Ada nggak kadang-kadang saya mencari yang jangka pendek? Mungkin ada ya, mungkin juga ada, tapi jarang saya ya. Saya lebih suka jangka panjang. Nah, karena bagi saya investasi jangka pendek itu sama dengan kayak trading lah. Kecuali kalau kita memang memerlukan cash flow ya. Jadi kadang-kadang kita perlu trading ya. Trading misalnya, katakanlah misalnya kita masuk ke bursa efek ya. Kita beli saham misalnya. Lalu kita jual beli ya dalam setahun itu kita jual beli setiap 3 bulan sekali misalnya. Ya itu jangka pendek menurut saya gitu ya. Tapi kalau pemain saham yang jangka panjang seperti Warren Buffett ya, itu dia nahan ini bisa 20 tahun, 30 tahun, dia tahan aja itu sahamnya itu ya. Nah, tapi dia dapatkan dari hasil pembagian dividen misalnya ya. Kemudian baru ada capital gain namanya ya, kenaikan harga dari saham. Itulah yang keuntungannya dia ya. Nah, jadi bagi saya sih jangka pendek itu setahun, jangka menengah itu 5, jangka panjang itu bagi saya 10 tahun ya. 10 tahun ke atas ya, itu. Jadi itu selera. Jadi saya nggak bisa mengatakan selera saya sama dengan seleranya Anda dan tergantung kebutuhan kita dan objektif tujuan dari investasi kita. Kalau tujuan investasi kita adalah untuk create cash flow, mungkin jangka pendek kita trading aja. Ya. Ya, tapi kalau kita goals kita atau target kita ya, itu adalah untuk membangun nilai aset kita, capital gain, maka harus jangka menengah dan panjang. Ya. Nah, itu beda. Jadi dia tergantung objektif kita sih, objektif keuangan kita untuk apa yang harus dilihat. Gitu. Oke Pak. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Jeffrey. Itu mohon tips bagaimana cara membangun image brand yang kuat dan diferensiasi di dalam persaingan terhadap kompetitor yang lebih dahulu berdiri. Ditambah lagi kita pendatang baru itu masih terkendala dengan portfolio yang belum condong lebih dikit dibanding yang udah lama berdiri. Padahal dari segi kualitas pelayanan itu sama bagusnya dengan merek yang udah lama. Digital marketing sudah dipakai, tapi portfolio dan trust masih belum terbangun. Ini bisnisnya jasa WO dan IO. Jasa, oke. Kalau mau belajar brand, ya bisa banyak ya pakar-pakar brand ya, Mas Subiakto ya bisa belajar di situ dengan
bisa bikin brandnya Mas Dodi Neymar ya, dengan brand identity-nya. Bisa juga dengan Pak Baskoro ya, panel expertnya Business ID ya, tentang value creation ya. Jadi saya tidak akan menjawab lebih detailnya soal itu, tapi saya menjawab dari sisi logikanya aja dulu ya. Nah, jadi logikanya apa? Kembali lagi saya, semua pertanyaan ini ada di Smart Business Map jawabannya. Di Smart Business Map itu ada modul 2 yang namanya Market Landscape ya. Salah satu pertanyaannya kalau nggak salah itu pertanyaan nomor 6 itu adalah ya, why do people choose you? Ya. Kenapa Anda orang-orang ya memilih produk atau jasa Anda? Nah, jadi kenapa orang memilih jasa Anda ini, Jeffrey? Kan itu pertanyaannya. Ya. Apa yang membedakan Anda dengan yang lain? Jadi kalau tidak ada pembeda, berarti Anda, ya kalau tidak yang paling murah, maka tidak akan diambil orang jasanya. Karena pembedanya nggak ada. Ya, sama aja dengan yang lain gitu. Sedangkan orang lain apalagi sudah duluan kan itu ya. Ya, jadi artinya apa? Secara prinsip ya, Anda harus mencari diferensiasinya. Ya. Anda dengan yang lain atau uniqueness-nya Anda yang membedakan Anda dengan yang lain. Nah, caranya bagaimana mencarinya itu? Nah, di dalam Smart Business Map itu enak ya. Ada tipsnya ya. Misalnya ada beberapa variabel atau faktor ya yang bisa Anda gunakan untuk mencari mungkin nggak ini menjadi pembedanya saya dengan pesaing saya. Misalnya soal fungsinya, fungsi produk dan jasanya. Bisa juga dari sisi harganya, ya seperti Lion dan Garuda misalnya ya. Lion itu ya dia bermain di harga yang murah. Ya. Sedangkan Garuda nggak mungkin dia bermain di harga yang murah. Betul. Karena dia bermain, ya uniknya dia adalah servis, jasanya itu yang kualitasnya bagus. Tapi harganya harus mahal, gitu ya. Adakah pasar Garuda dan pasarnya Lion? Ada. Lion penuh juga, Garuda juga penuh, gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, tapi yang lebih penting itu sebetulnya adalah yang membedakan Anda atau uniknya Anda itu harus yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu satu. Lalu yang kedua, harus yang menjadi kekuatan Anda. Jadi jangan yang membedakan Anda itu malah Anda pilih yang kelemahan Anda. Kan itu ya. Jadi misalnya Lion, ya, karena dia mau bersaing dengan Garuda, ya, dia bilang bahwa kalau begitu uniknya saya adalah servis yang bagus sekali. Padahal kita tahu, misalnya itu kelemahannya Lion, nggak bisa memberikan servis yang bagus. Gitu. Jadi yang bisa dia adalah dia bisa menghemat. Nah itu jagonya Lion. Dia bisa mencari bisnis model yang hemat sehingga harganya murah. Itu kekuatannya dia. Ya udah, kekuatannya dia itu maka itu yang menjadi pembedanya. Jadi pertama kekuatan kita itu harus bisa dijadikan pembedanya, dan pembedanya kita itu juga harus yang dibutuhkan oleh konsumen. Jangan sampai kita beda, asal beda aja, tapi konsumen mengatakan loh, saya iya nggak perlu itu juga nggak mau beda aja, saya juga nggak butuh itu. Jadi nggak ada juga gunanya. Gitu. Nah itu prinsip dasarnya dulu ya. Ya monggo silakan mau belajar SBM nantinya. Tapi kalau mau belajar membangun brand dan value nantinya saya nggak bisa jelaskan di sini karena terlalu panjang, dan juga lebih bagus belajar langsung juga dengan pakar-pakarnya. Ya. Gitu. Oke, siap Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang tanya, apa bisa produk handmade berkembang? Karena kalau handmade itu kan beda tangan, beda hasil. Sedangkan bila permintaan order meningkat, belum punya tim. Sedangkan uniknya itu karena di tangannya itu gitu. Kalau hire tim itu belum tentu bisa memberikan hasil yang sama. Sedangkan takut juga kalau dilempar ke orang lain nggak konsisten gitu dan mempengaruhi brandnya. Iya, kalau produknya handmade, bisakah handmade itu menjadi sebuah brand gitu? Iya, dan bisakah itu? Bisa banget. Bisa banget.
coba aja lihat misalnya brand-brand yang mahal itu. Pada umumnya brand mahal itu misalnya ya seperti yang tas ya sekarang handmade Hmm. kebanyakan ya. Malahan ditonjolkan handmade-nya, proses yang handmade-nya. Hmm. Karena itu menjadi sebuah citra ya yang seolah-olah kalau handmade itu lebih teliti, lebih jelimet, lebih personalized gitu ya. Jadi bisa. Yang harus dijaga adalah konsistensinya, itu yang penting. Jadi walaupun handmade, ya, memang dia tidak seperti mesin. Gitu. Kalau mesin itu presisi dari produk ke produknya itu ya mungkin bisa diatur ya, sehingga perbedaannya boleh dikatakan ya hampir tidak ada, jadi sama semuanya. Nah, sedangkan handmade, ya itu yang pertanyaannya dia kan bisa lagi beda lagi tangannya Pak dengan itu. Iya. Nah, itulah gunanya kita mendidik orang yang membuat produk itu supaya sama walaupun dia prosesnya handmade gitu. Nah, itu tugas kita lah yang membuat istilahnya saya itu produksinya kita yang handmade itu walaupun handmade tapi kualitasnya, konsistensinya ya itu juga harus sama, malah mungkin harus lebih bagus gitu ya. Coba lihat sepatu-sepatu yang mahal, handmade, dia tulis sengaja di buku itu. Betul, betul. Konsisten tuh dia. Bisa itu, nggak bisa. Ya. Malahan itu bisa menjadi sebuah uniqueness-nya kita. Kalau kita bicara tadi itu soal unik ya, pembedanya kita, mungkin malahan kita tonjolkan itu prosesnya. Proses yang dibuat dengan tangan manusia yang dengan teliti dan penuh cinta rasanya misalnya ya. Nah, sana kalau mesin nggak ada cintanya terhadap pembuatannya misalnya, sedangkan orang ada itu ya. Nah, sehingga berbeda hasilnya misalnya ya. Nah, bisa malah itu menjadi kekuatan ya, dan bisa banget berkembang. Ya, cuman mungkin volumenya mungkin nggak bisa sebesar yang mesin misalnya ya dengan cepat gitu ya karena dia handmade ya itu salah satu problem yang tergantung bisnis model kita biasanya handmade itu kan lebih mahal ya karena harus tangan orang jumlahnya juga lebih sedikit ya waktu itulah membedakan mesin kalau buat itu bisa cepat lebih murah jadinya. Nah ini juga harus Anda pikirkan membangun brand Anda dan membangun produknya gitu dengan prosesnya itu. Ya, oke Pak. Jadi dari Ardisa, bagaimana etika bisnis yang seharusnya terkait dengan supplier kita. Jadi, apakah fair jika kita ambil langsung dari supplier utama, sementara saat ini tuh mengambil dari pihak kedua, Pak. Sementara mengingat pihak kedua itu merupakan circle pertemanan kita yang dekat. Jadi saat ini mengambil dari yang kedua, tapi tahu nih supplier yang utamanya siapa. Nah, tuh. Ya. Sebetulnya tergantung ke perjanjian ya. Bisnis etika itu kan ada dua nih kalau bagi saya. Satu adalah bisnis etika yang formal ya. Berarti ada perjanjian gitu ya. Jadi kalau kita ada perjanjian dengan teman kita bahwa kita akan mengambil barang dari dia dan kita tidak akan mengambil dari orang lain, ya maka kita harus hormati dong perjanjiannya. Ya kecuali kalau perjanjiannya misalnya sudah habis ya tentunya kita berhak untuk membuat perjanjian yang baru ya. Tapi kalau tidak ada perjanjian berarti itu lebih ke bisnis etika yang informalnya. Rasa-rasanya kita. Kan itu ya. Nah, mungkin caranya adalah tidak ada salahnya kalau nggak ada perjanjian ya nggak ada salahnya kita langsung mengambil dari sumbernya yang pertama. Kenapa kita harus melalui pihak kedua gitu atau pihak ketiga gitu ya karena itu kan mengurangi marginnya kita kan gitu akan lebih mahal biasanya. Nah, jadi nggak ada masalah gitu kecuali tadi itu yang saya bilang kalau ada perjanjian maka kita hormati perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian dan ini kebetulan teman kita ada dua kemungkinan. Kan itu ya karena kita nggak mau ya melakukan itu akibatnya adalah kita nggak bisa mendapatkan efisiensi ya karena mungkin dengan kita langsung membeli ke suppliernya langsung mungkin kita lebih efisien jadi ada risikonya toh. Nah tapi risiko lain adalah kita rusak teman kita misalnya. Nah
Bisa juga kita cari komprominya gitu. Kan itu ya. Misalnya komprominya adalah, lalu kita katakanlah misalnya namanya Bobby misalnya. Bobby, uh, saya kan udah kenal nih sama misalnya suppliernya yang langsung. Nah, bisa nggak saya mendapatkan lebih lebih bagus harganya? Gitu. Atau saya boleh nggak langsung dengan mereka? Nah, kalau mau ya kasih aja dia fee istilahnya itu finder's fee ya istilahnya ya. Fee untuk orang yang mempertemukan kita lah misalnya. Ya, nah, kita kasih sekian persen untuk sekian tahun misalnya. Ya. Misalnya tahun ini saya kasih sekian persen, tapi saya bisa langsung dengan suppliernya. Misalnya. Itu juga bisa. Nah, karena ujung-ujungnya adalah kita yang harus membangun bisnis kita, dan ya kita yang juga harus mencari efisiensi yang kita dapatkan gitu. Kalau enggak ya itu terserah kita ya. Kalau kita masih menganggap ya lebih penting teman sih daripada kita bisnis kita untung gitu ya udah nggak apa-apa, tetap aja beli dengan temannya gitu. Atau juga nggak ada perjanjian gitu ya. Oke Pak, kita ke satu pertanyaan lagi dari Alfa kami. Ini mungkin kita sempat bahas juga di sebelumnya sih Pak, yang mengenai capital itu. Sekarang masih kuliah, belum ada modal untuk start. Apakah better untuk mendapatkan pinjaman atau partnership? Ya, dia belum mulai ya? Belum. Baru mau. Jadi mau mulai bisnis ya, tapi nggak punya modal. Ya, ya nggak apa-apa sih, cari modal kan ya. Cari modal, tapi bukan modal sendiri berarti. Nah, modalnya dari mana? Macam-macam. Bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari ortu ya, bisa dari partner, bisa segala macam. Intinya adalah kita nggak punya modal, tapi kita punya idenya ya, dan kita mau menjalankan. Berarti cari partner lah istilahnya. Partner itu dari mana terserah. Tadi yang dia tanya, apakah Pak pilihannya apa tadi yang dia bilang? Lebih baik cari pinjaman, get a loan, atau partnership? Ya, kalau saya sih untuk awal-awal jangan pinjaman. Ya. Jadi pinjaman itu ya apa ya? Pinjaman itu memberatkan ya untuk di awal-awal sebagai modal initiating initiating capital itu ya, harusnya itu jangan ya. Kalau saya sih cari investor yang betul-betul mau menanamkannya dalam bentuk penyertaan modal gitu ya. Itu sih menurut saya gitu. Jadi saya sarankan untuk cari itu. Ya. Jadi kalau di awal sebaiknya jangan langsung ambil pinjaman gitu ya Pak? Iya betul. Jangan pinjaman ya di awal itu. Mending langsung untuk jadi penyertaan modal langsung. Oke, ini dari energi kreatif Pak. Pak izin bertanya. Ini antara punya legalitas dulu, PT atau CV duluan, atau dapat order besar atau continue duluan. Sementara terkait settingan harga antara non legalitas sama sudah punya legalitas akan jauh sekali. Ya kalau memang bisa mengerjakan tanpa legalitas yang formal dulu ya, tapi sudah harus dipikirkan bagaimana jangka panjangnya. Jadi jangan nanti terjebak tadi itu mengasih murah-murah karena nggak ada legalitas gitu ya, nggak ada bayar pajak. Begitu kita legalitas, bayar pajak segala macam, kita rugi. Ya buat apa? Jadi mau ada legalitas atau tidak, ya cara kita berpikir seolah-olah kita sudah punya legalitas. Nah, bagaimana caranya kita mencari itu? Nah, tentunya semua yang bisa kita hemat itu ya kita tabung dulu untuk tambahan energi kita untuk membangun bisnisnya gitu. Jadi itu bisa kita lakukan gitu. Jadi tidak harus sih punya PT dulu bagi saya, tapi kalau mau ya bagus sekali dari awal betul.
Oke, saya bekerja di sebuah perusahaan kecil di mana dari awal sudah tanamkan, oke, susah senangnya bersama, di sana ada 59 karyawan ya. Sudah berjalan 7 tahun, ketika ada reward semuanya menikmati. Ya, ketika ada punishment semuanya gak kena. Hasil tersebut menjadi sebuah bom waktu yang mana setelah sekian lama berjalan, karyawan yang kinerjanya bagus mulai ikutan cuek dan menurun dengan alasan kalau hasilnya sama ya ngapain gitu. Kalau mau diubah secara sistem dan mindset secara frontal, saya masih belum ada kapasitas ke sana. Tapi paling tidak selalu mengucapkan terima kasih. Oke. Uh, Ya ini bagaimana mengelola orang ya. Di dalam bisnisnya kita, ya sebaiknya tentunya kita harus jelas ya bagaimana kita mentreat ya, mengelola orang-orang kita, dan harus ada ya perbedaan antara orang-orang yang menurut kita bagus ya dengan yang kurang bagus gitu ya. Itu salah satu yang namanya merit system ya. Merit system itu artinya kita mencoba memberikan perlakuan ke karyawan kita, ke tim kita itu berbeda-beda sesuai dengan kontribusinya dan performanya. Jadi ada dua nih, satu kontribusinya, satu performanya. Nah, kenapa kontribusi itu harus ada? Ya itu yang namanya di jabatan gitu ya. Jadi biasanya jabatan itu ditentukan oleh kontribusinya terhadap bisnisnya. Nah, sehingga ada namanya analisa jabatan, sehingga itulah posisi-posisi itu ya. Posisi CEO, posisi direktur, posisi manajer, supervisor, staff, dan segala macam itu berdasarkan kontribusi mereka. Nah, pasti yang direktur gajinya nggak sama dong dengan operator kan itu. Itu satu misalnya, atau benefits-nya atau reward-nya. Tapi selain dari itu performanya juga harusnya dibedakan. Yang performanya bagus ya harusnya mendapat lebih bagus dibandingkan yang performanya tidak gitu. Nah, kalau tidak terjadi, itu mungkin yang disampaikan tadi itu. Kalau orang-orang yang bagus itu merasa bahwa loh saya sama aja kok dengan orang yang tidak bagus, anunya yang saya dapatkan gitu ya. Kenaikan gajinya sama, bonusnya juga sama dengan orang yang nggak bagus gitu ya. Ya ngapain saya ngoyo-ngoyo kan gitu untuk bekerja gitu. Ngapain saya harus untuk bekerja lebih keras gitu ya. Itu hasilnya sama aja. Nah, jadi harus dibuatkan sistemnya ya. Sistem yang fair gitu ya. Kalau saya malah biasanya itu banyak sekali pertimbangan saya. Minimal itu 3 tadi itu. Satu adalah kontribusi dari pekerjaannya, ya, tadi itu jabatan. Yang kedua itu adalah performanya, kinerjanya sesuai nggak dia dengan target-target yang diberikan, bagaimana performanya. Kemudian yang ketiga bagi saya adalah potensinya dia gitu. Potensinya dia itu saya akan lebih mau memberikan lebih orang yang punya potensinya lebih tinggi, performanya lebih bagus, dan kontribusinya misalnya lebih besar. Ya, karena kita membutuhkan orang-orang yang potensinya tinggi untuk masa depan kita. Gitu. Nah itu mungkin 3 itu minimum menurut saya gitu. Nah banyak juga faktor-faktor lain yang bisa kita pertimbangkan untuk membedakan antara reward dan punishment terhadap orang-orang atau karyawan kita. Oke. Gitu. Kalau misalkan yang tadi kan kejadiannya udah kejadian nih Pak. Kejadian. Jadi sekarang berlakukan ini tuh nggak apa-apa Pak. Jadi ya nggak apa-apa. Ya tapi diperbaiki. Diperbaiki berarti kan kita harus membuat sistemnya, kita buatkan SOP-nya, kemudian kita harus jelaskan dulu, disosialisasikan supaya semua karyawan paham gitu. Nah karena kalau kita nggak sosialisasikan dan kita nggak sampaikan ke karyawan, ya mereka juga nggak ngerti kan itu. Lalu tiba-tiba misalnya gajinya nggak naik misalnya gara-gara performanya nggak, tapi dia nggak tahu ya itu seperti itu karena dulu naik juga gajinya walaupun performanya sama gitu. Nah ini hal yang penting. Jadi kita rencanakan ya, kemudian kita buatkan sistemnya, lalu kita sosialisasikan dulu ke karyawan supaya mereka paham dan mengerti aturan-aturannya dengan jelas, buatkan komitmen dengan mereka, lalu dieksekusi, dimonitor,
dievaluasi gitu. Hmm. Sehingga orang paham gitu ya. Kalau orang nggak paham aturan, ya mereka punya alasan. Saya nggak ngerti. Kalau di dalam agama kita juga begitu. Kalau Anda nggak paham, ya Anda nggak dosa katanya. jadi, jadi mereka nanti jangan-jangan itu alasannya, Pak, di agama kita. Pak, kalau kita nggak ngerti, Pak, kita nggak dosa. Jadi saya nggak mau, saya nggak ngerti, nggak ada aturannya gitu. Oke, kita sekarang udah jam 9.05, Pak. Kita ada Ya, 3 pertanyaan lagi di kolom pertanyaan. oke. Kita mau go through sekarang atau kita mau untuk Gak live apa-apa, ini berikutnya? kan udah, gak apa sekarang aja lah. Masih ada Bapak ya? waktu ini sedikit. Ah, Oke. Dari Etsa Studio, ya, ini kita terkait juga dengan karyawan nih. Bagaimana menimbulkan rasa kepemilikan atau rasa ingin membangun perusahaan ke tim? oke. Bagaimana menimbulkan rasa kepemilikan? Pertama itu adalah di awal-awal mereka masuk ya, harus jelas sebetulnya uh, budaya yang ingin kita tanamkan ya di dalam Hmm. perusahaan kita ya. Jadi di awal orang masuk maka sudah harus mulai ditanam ya budaya-budaya dan apa namanya habit ya kebiasaan-kebiasaan yang akan membuat mereka itu menjadi bagian dari keluarganya perusahaan tersebut ya. Hmm. Nah, banyak banyak perusahaan-perusahaan kecil ini menganggap apa ya karyawan itu seperti keluarga ya. Hmm. Kalau perusahaan besar itu kan agak susah ya. Nah, Hmm. kalau seperti itu, maka kita selalu menganggap mereka adalah bagian dari keluarga kita. Jadi kita selalu berkomunikasi ya dan membangun budaya kekeluargaan. Kita berkomunikasi dengan cara seperti kekeluargaan, gitu ya. Kita melakukan treatment seperti kekeluargaan dan kita berharap mereka juga merasa memiliki seperti miliknya mereka juga. Nah, Hmm. tapi itu saja tidak cukup. Nah, kalau Hmm. mau ya harus punya sistem ya yang bisa memotivasi mereka ya seolah-olah itu miliknya mereka gitu. Jadi kalau Hmm. untungnya bagus ya mungkin berikan mereka bonus juga kan Hmm. itu ya. Uh, Jangan nanti pada saat kita untung ya kita pemilik yang dapat untungnya yang karyawan ya biasa-biasa aja. Tapi begitu kita rugi, ya karyawan yang kita potong duluan, yang kita minta gajinya dipotong, ininya berkorban. Jadi akhirnya mereka merasa, wah saya nggak merasa memiliki, kan gitu. Jadi Hmm. pahit, senang dan pahitnya harusnya juga bisa dirasakan oleh karyawan. Nah kalau kita bisa seperti itu, ya maka mereka mungkin merasa, wah iya ya, kalaupun misalnya kondisinya sekarang ini krisis, karena saya merasa bahwa saya ini milik saya juga, ya nggak apa-apa deh, saya dipotong gajinya 50%. Hmm. Tapi kalau begitu nantinya kita untung besar, misalnya, mungkin dulunya kita dapat cuma sebulan gaji bonusnya, mungkin sekarang dikasih 5 bulan gaji bonusnya. Nah, Hmm. karena untung kita makin besar misalnya. Nah, itu kan enak jadinya. Sehingga mereka merasakan, oh iya ya, beda ya. Nah, kan Hmm. gitu ya. Nah, Hmm. jadi komunikasi itu harus jelas, tapi harus ada sistemnya. Sehingga membuat kebiasaan dan budaya ini ya menjadi budaya perusahaannya. Nah, yang lebih lagi sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, itu biasanya cara mereka menanamkan itu selain dari cara yang tadi yang saya sampaikan, mereka memberikan saham juga untuk karyawannya. Ada sistem yang namanya stock ownership ya, kepemilikan saham untuk karyawan. Supaya apa? Karena begitu dia punya 1 lembar saham, 2 lembar saham, atau 5 lembar saham, itu walaupun cuma 0,000%-nya dari perusahaan, tapi tetap mereka pemegang saham. Memiliki Nah, ya. jadi mereka merasa memiliki gitu. Nah, itu juga Hmm. bagus juga karena dengan naiknya harga sahamnya, misalnya mereka bisa nanti suatu saat jual misalnya untuk kebutuhannya mereka, misalnya. Ya Hmm. terserah mereka. Itu salah Hmm. satu cara yang bisa kita lakukan. Oke. Nextnya dari Ardisa juga nih, Pak. Ya, Apa yang perlu didahulukan, personal branding atau corporate branding?
Kalau saya sebagai seorang profesional, ya, bukan pemilik, ya, bagi saya nggak ada hubungannya dengan personal branding saya gitu. Saya membangun perusahaan gitu, ya. Nah, sambil berjalan, tentunya sebagai saya membangun perusahaannya, ya personal branding saya akan timbul sendiri. Tapi kalau mungkin ya maksudnya ini pertanyaannya adalah karena Anda entrepreneur sendirian gitu ya, itu mungkin maksudnya ya. Jadi banyak orang yang akhirnya saya menjual atas nama saya. Katakanlah mereknya misalnya produknya namanya Abu misalnya ya, tapi nama saya Budi nih. Nah, jadi yang mana nih? Saya mau mengembangkan nama brand Abunya saya kembangkan, ya, atau saya kembangkan brand personal brand Budi Isman. Jadi orang akan lebih, karena orang percaya dengan saya, maka mereka membeli produk Abu, kan itu ya. Nah, tapi kalau Budi Isman mati, nah kira-kira bagaimana kan gitu? Karena orangnya percayanya adalah ke Budi Ismannya, bukan ke Abunya. Jadi kalau Anda ingin membangun bisnis, ya, bangunlah brand bisnis Anda, brand produk Anda, ya, brand jasa Anda, bukan personal brand Anda. Ya, personal brand Anda akan membantu bisnis Anda, ya, selagi masih positif gitu. Kalau personal brand Anda negatif, bisa malahan membantu menurunkan brand bisnis Anda. Ya kan gitu? Jadi banyak orang yang ketergantungan. Iya, kalau terlalu bagus sih, nggak ada masalah. Selagi nggak ada masalah sih nggak apa-apa juga. Ya. Jadi orang memang, kalau misalnya dia konsultan ya, nah, karena dia konsultan sendirian ya, dan soalnya makanya yang dia jual adalah personal brandnya dia, kan itu ya. Nah, karena dia belum tim, tapi ya hampir semua konsultan yang besar-besar di dunia seperti Pricewaterhouse, McKinsey, Boston Consulting, segala macam itu kan awalnya kan juga dari orang. McKinsey itu kan nama orang, Pricewaterhouse itu nama orang, KPMG itu nama orang, ya, Deloitte itu nama orang. Awalnya orang, personal brandnya. Tapi kemudian dia bangun sistem supaya lama-lama walaupun orang itu sudah mati, itu dia nggak ada pengaruhnya ke brandnya, bisnisnya. Itu harusnya menjadi cita-citanya kalau saya sih memilihnya. Saya tidak akan terikat dengan brand saya sendiri. So kalau enggak ya, misalnya ini saya tidak mengatakan banyak teman-teman yang artis misalnya ya. Teman saya juga banyak teman-teman artis. Jadi kadang-kadang misalnya berapa banyak itu yang misalnya saking populernya dia, sering di TV, sering di media sosial, begitu kena kasus sedikit saja, dia misalnya habis dia. Kan itu. Nah, jadi ini juga harus hati-hati kembali dari kombinasinya. Gitu. Oke. Ada yang komen nih Pak, kalau Hotman Paris kan jualnya namanya dia. Apanya? Kalau Hotman Paris kan jualnya brand namanya dia. Iya, karena dia mirip konsultan kan. Itu kan lawyer, konsultan, gitu. Karena dia belum bangun timnya. Dan dia memang kebanyakan lawyer-lawyer itu memulai membangun dengan tim. Tapi lawyer-lawyer yang besar seperti HPP, ya, Ali Budiarjo, dan segala macam, itu mereka sudah nggak ada, bisnisnya jalan besar. Ya. Betul. Saya nggak tahu kalau Hotman Paris meninggal nantinya, apakah law firm-nya akan jalan atau tidak? Ya bisa jalan, bisa juga tidak kan itu. Nah, tapi ya itulah kombinasi tadi itu yang harus dijaga ya. Kalau saya sih begitu maunya gitu ya. Jangan sampai orang tergantung ke hanya saya gitu. Kalau nggak ada saya, bisnis saya nggak jalan gitu. Betul. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Pak, dari Roshid Mualim. Ya. Bagaimana tahapan untuk mengevaluasi produk atau jasa yang gagal? Ya, Smart Business Map. Smart Business Map itu adalah alat yang menurut saya selama ini yang selalu saya pakai untuk bisa menganalisa bisnis saya sehat atau tidak, produk saya atau jasa saya sehat atau tidak. Ya. Jadi ada 12 pertanyaan ya di 3 modul itu menjadi checklist yang bisa sebetulnya digunakan. Ya, jadi misalnya tadi itu ya demand-nya ada atau tidak. Nah, itu berdasarkan problemnya tadi. Misalnya. Lalu bagaimana kita mensegmentasi konsumen-konsumen yang kita itu sudah benar atau tidak.
bagaimana size dari itunya. Banyak sekali ya. Ya, ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah performa dari produk itulah yang sebetulnya yang menentukan dia sukses atau tidak. Kalau misalnya performanya bagus sepanjang masa, ya, naik terus penjualannya besar, berarti sudah bagus. Nah, kalau digunakan SBM pun, Smart Business Map itu sebagai checklistnya, lihat, pasti produk-produk yang bagus itu, ya, kalau kita buatkan scoringnya di 12 pertanyaan itu, pasti rata-rata bagus. Saya jamin itu, 100%, potong telinga saya kalau tidak. Tapi kalau bisnisnya tidak bagus, betul, kalau bisnisnya tidak bagus, produknya performanya juga tidak bagus, ya. Kalau kita buatkan scoring di checklistnya Smart Business Map itu, kemungkinan besar mungkin dari 12 itu mungkin ada 2-3-nya bagus mungkin ya, tapi sisanya jelek misalnya. Nah, ada mungkin 5 yang bagus tapi sisanya jelek. Jadi nggak merata. Nah, makanya kita perlu melihat secara keseluruhan, holistik gitu ya, untuk bisa mencek performa dan potensi dari bisnis kita atau produk dan jasa kita. Oke. Ada yang nanya nih Pak, cara dapat SBM gimana tuh Pak Budi? Sebetulnya SBM itu ada yang offline ya dulu karena COVID ini ya, ada yang reguler ya, kalau nggak salah itu di 50 kota kita ada sekali setahun, satu kali setahun ya, hanya untuk 50 orang karena disubsidi ya. Kalau nggak salah bayarnya 1.250.000 itu diadakan di daerah-daerah dengan volunteer-volunteer di daerah ya, di teman-teman ya, para coach di daerah yang kita sudah latih gitu ya, mereka melaksanakan itu. Jadi kita mensubsidi aja untuk teman-teman karena costnya itu 2,5 juta kalau offline ya, karena harus sewa hotelnya, sewa segala macamnya. Nah, kalau yang SBM Smart, yang SBM eksekutif yang saya lakukan sendiri ya, itu biasanya kita adakan di Jakarta ya, di Ritz-Carlton ya, cukup mahal sih, 7,5 juta ya, 2 hari ya, full day workshop ya semuanya itu dengan saya. Ada juga nanti ya, sekarang yang online juga ada ya, yang di Smart Plus ya. Tapi mudah-mudahan akan kita keluarkan yang baru dengan bisnis ID ya. Nantinya versi terbaru dan paling baru menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang Smart Business Map-nya. Ya mudah-mudahan teman-teman pantengin aja ya. Rencananya dalam waktu yang sangat dekat kita akan launching. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dengan harganya tentunya lebih murah banget. Karena saya pengen kalau bisa 1 juta, 2 juta orang bisa belajar. Nah, tapi tentu biaya harus ada dong. Kita harus recover biayanya, produksinya kita, dan segala macam. Supaya bisa sustainable. Itu aja sih. Oke. Jadi, tunggu aja teman-teman dalam waktu dekat kita akan infokan nih mengenai SBM yang via online ya Pak ya. Jadi makin banyak versi yang paling baru. Betul. Jadi makin banyak orang bisa ikut dan walaupun lagi di rumah aja semuanya tetap bisa belajar dari mana aja, kapan aja, nggak perlu ke Jakarta untuk belajar. Betul. Nggak perlu bayar 7,5 juta juga. Oke. Oke, udah ada yang bilang tuh siap ditunggu banget Pak Budi. Untuk info berikut, teman-teman di Instagram Business ID dalam waktu dekat ini, minggu ini kita akan ada info mengenai itu. Jadi pantau terus untuk info-info berikutnya. Oke. Jadi itu pertanyaan terakhir untuk sesi live kita di untuk ada pertanyaan yang belum terjawab, kita akan bahas di live hari Rabu. Jadi ikutin terus Business ID dan Instagramnya Pak Budi Isman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditulis di komennya supaya bisa kita prioritaskan untuk kita bahas selama sesi live. Ya, oke. Sampai ketemu Rabu pagi jam 8 ya, dan harus bangun gitu ya, jangan nggak bangun kalau nggak rugi. Dan dengan program-program Business ID lainnya dan Instagram saya sendiri. Ya. Oke. Alright, thank you ya, Lisa. Terima kasih semua teman-teman semuanya dan sampai jumpa di hari Rabu jam 8 pagi. Terima kasih. Terima kasih.